Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah para sahabat, sampai saat ini, sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas sehari-hari, kita masih dapat mencari ilmu agama, mengamalkan ilmu agamanya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktunya kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sedang menunggu, kita tinggal menunggu ajal kita. Nah, itu adalah salah satu nikmat yang paling besar yang harus kita syukuri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik para sahabat, seperti biasanya kita akan masuk ke amalan atau materi selanjutnya. Sebelum itu jangan lupa di like, di share, dan di subscribe supaya sahabat-sahabat tidak ketinggalan materi selanjutnya. Untuk kali ini saya akan memberikan tips agar kecanduan sholat, atau orang yang ingin candu sholat, orang yang ingin pemula hijrah ataupun ingin sholat itu dijadikan sebagai makanan sehari-hari. Saya akan jelaskan tips pada video kali ini. Nah, banyak yang bertanya kepada saya para sahabat, bagaimana cara untuk hijrah? Kita ingin selalu candu dengan sholat kita, tapi kita memulai dari mana? Begitu. Nah, ketika kamu ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salat taubat. Salat taubatlah meminta ampun atas segala kesalahanmu, atas segala kehilafan kita selama hidup. Selama kita hidup, kita membuat kesalahan yang tidak kita sadari, disadari ataupun tidak disadari. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat taubat. Nah, selanjutnya meminta izin ataupun meminta ridho Allah, bahwasanya kita ingin selalu di jalannya, ingin mengamalkan amal-amalannya, meminta izin kepada Allah, meminta doa untuk dipermudahkan, untuk tidak banyak cobaannya. Tapi yang namanya ingin berhijrah para sahabat ataupun ingin mendekat kepada Allah, cobaannya itu pasti banyak. Tapi dengan itu berdoalah kepada Allah supaya dimudahkan segala cobaan itu, berdoa kepada Allah. Nah, selanjutnya setelah itu berdoa, berzikir, bersolawat, harus banyak-banyak, bersolawatlah banyak-banyak, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Di sini akan saya jelaskan tips untuk membuat kita kecanduan sholat. Nah, ini dilakukan selama 40 hari berturut-turut, tidak boleh lewat. Kalau kita ingin kecanduan sholat, lakukanlah selama 40 hari. Nah, yang pertama, ketika waktu adzan datang, sadarkan diri kita itu sudah tua. Kita tidak selamanya muda, kita tidak selamanya hidup. Kita akan kembali kepada Allah. Bukankah kita sudah melihat para sahabat sudah mendunia, setiap hari itu banyak yang kembali kepada Allah. Di depan mata kita, satu kampung kita, keluarga kita, sudah banyak bukti bahwa kita tidak selamanya hidup. Baik itu orang kaya, orang miskin, orang berjabatan, orang yang tidak punya jabatan, akan kembali kepada penciptanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sadarkan diri kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Nah, yang kedua, ketika waktu azan datang, sadarkan diri kita bahwa kita akan menempati pemakaman. Itu yang kedua. Yang ketiga, malulah sama Allah. Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita, tapi kita masih mengkufurinya. Allah sudah memberikan banyak kenikmatan. Dengan kamu hidup sampai sekarang ini para sahabat, hidup dengan tenang ataupun diberi Allah rezeki yang baik itu yang banyak ataupun sedikit, itu sudah nikmat yang besar bagi kita, tapi kita tidak menyadarinya. Nah, syukuri. Malulah sama Allah, kita sudah diberi nikmat tapi masih mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Malulah. Nah, malu sama diri kita itu salah satu cara kita untuk melaksanakan sholat itu cepat-cepat, tidak lalai. Nah, yang keempat, malulah sama diri sendiri. Orang yang haid ataupun yang udzur masih bisa mengamalkan yang lainnya. Kita yang sholat ini
hanya melaksanakan sholat saja tidak mau. Orang yang udzur itu banyak, orang yang tidak bisa lagi, orang yang sudah tua, apalagi yang umurnya sudah lansia, masih mau melaksanakan kewajibannya. Apalagi kita yang muda, jangan tunggu para sahabat kita untuk bertaubat itu nanti. Kalau kamu umurnya muda, gimana? Kalau kamu matinya umur sekarang, itu yang lewat kan ambulans. Kita dengar para sahabat itu adalah hanya sekedar lewat, kebetulan. Itu ambulan lewat kebetulan, bukan saya yang suruh lewat, bukan. Nah, itu adalah salah satu contoh untuk kita bahwasanya hidup itu tidak selamanya. Itu yang di dalam ambulans, kita tidak tahu yang muda apa yang tua. Yang muda aja bisa mati, apalagi yang tua. Itu para sahabat. Umur kita itu, Allah memanggil kita itu tidak menatap, tidak melihat tua atau muda. Ajal kita itu datang per masing-masing. Itu para sahabat. Allah memudahkan saya untuk men-share ataupun membagi amalannya. Itu hanya tumben para sahabat. Kebetulan ambulans lewat. Dan kebetulan juga saya menjelaskan tentang sholat, tentang kematian. Itu para sahabat. Betapa mulianya Allah, betapa sayangnya Allah terhadap hambanya yang mau membagi ilmu ataupun mengajak temannya untuk ke jalan yang lebih baik. Karena kita semua sudah tahu para sahabat, yang tua yang muda bisa mati mendadak. Nah, terkadang dia sedang tidur tetapi sudah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak tahu bentuk kita itu dipanggil oleh Subhanahu wa taala, itu kita tidak tahu bagaimana. Maka yang wajib kita lakukan sekarang adalah meminta doa, meminta kepada Allah supaya kita dimatikan dengan keadaan husnul khotimah. Nah, itu yang kita minta di dalam sholat kita, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Nah, yang kelima, jadikanlah sholat itu sebagai kebutuhan sehari-harimu. Karena yang membutuhkan surga itu kita, bukan Allah. Kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Tapi ketika kita membutuhkan Allah, Allah akan selalu datang, selalu ada untuk kita. Itu pasti para sahabat. Ketika kamu mempunyai masalah, mempunyai cobaan dalam hidup, percayalah yang memberikan cobaan itu Allah, maka kamu kembalikan juga kepada Allah, kamu serahkan juga kepada Allah. Nah, itu Allah sangat suka para sahabat. Jadi itu kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita. Nah, yang keenam, sholatlah seburuk apapun kita, karena ketika kita sholat kembali kepada Allah, segala urusan itu akan ada jalan solusinya. Sholatlah seburuk apapun kamu, walaupun kamu pezina, pemabuk, pencuri, sholatlah, tunaikan kewajibanmu, sholatlah, maka Allah akan perbaiki hidupmu, Allah akan perbaiki akhlakmu. Patokan atau puncak dari amalan itu para sahabat ada di sholat. Ketika kamu sholat tidak meninggalkan yang 5 waktu, tidak meninggalkan kewajiban, maka amalan yang lain itu akan terikut. Ketika kamu sudah ahli sholat, walaupun sholat itu wajib tahajud, ketika kamu sudah ahli, ketika kamu ingin melakukan kejahatan, kamu akan berpikir, kan aku sudah sholat, oh iya aku kan sudah sholat, masa melakukan ini? Aku kan udah kembali ke jalan Allah, masa melakukan ini? Nah, itu para sahabat. Sholatlah seburuk apapun kita. Itu cara untuk selalu di jalan Allah, selalu candu terhadap sholat. Nah, itu tipsnya para sahabat. Lakukanlah itu selama 40 malam, 40 hari secara berturut-turut. Tidak boleh terlewati. Jika kita ingin candu terhadap sholat, lakukan itu selama 40 malam, 40 hari. Ketika kita sudah melewati yang 40 malam dan 40 hari itu, kita tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu satu kali saja. Ketika kita sudah melewati yang 40 malam 40 hari itu para sahabat, yakinlah ketika kamu lalai, ketika kamu ingin ketinggalan sholat, pasti ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Kok seperti ada yang kurang? Berarti di dalam hati kita itu sudah tercantum sholat. Ketika kamu sudah melewatinya selama 40 hari 40 malam, ketika kamu meninggalkannya akan ada rasa janggal ataupun akan ada rasa yang kurang ketika kamu meninggalkannya. Itu para sahabat, gunanya kita melakukan ini, melakukan sholat 5 waktu rutin selama 40 hari 40 malam. Ini cara kita untuk kecanduan. Untuk selanjutnya insya Allah akan candu, tidak akan pernah tinggal. Ketika kamu ingin meninggalkannya pasti ada rasa janggal atau ketakutan kita itu ada.
tidak tenang hati kita resah ketika kita sudah candu terhadap sholat. Nah, itu tipsnya para sahabat. Yang terakhir, saran saya, ketika kita sudah candu, ketika kita sudah istiqomah selalu di jalannya Allah Subhanahu wa taala, janganlah sombong, janganlah berbangga diri, karena syaitan itu tidak akan pernah tidak akan pernah lewat untuk menggoda kita para sahabat. Jangan sampai kita menyembuhkan diri, tiba nanti pada saatnya kita terjerumus, jatuh untuk melakukan maksiat, kembali kepada masa lalu yaitu melakukan maksiat. Kita kan yang malu, kita malu sama Allah, kita malu sama manusia. Makanya jangan sombong. Ketika kita sudah istiqomah, sudah selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetap rendah hati. Jangan terlalu sombong, janganlah sombong, intinya jangan sombong. Karena sombong ini bisa menjerumuskan kita ke jalan yang paling jahat para sahabat. Sombong adalah salah satu syaitan yang menggoda, itu harus bisa. Syaitan itu menggoda, kesombongan itu tidak pernah putus asa itu para sahabat. Maka ketika kita sudah merasa dekat kepada Allah, jangan sombong, biasa saja, karena nanti ada pada waktunya iman kita itu para sahabat naik turun. Kita tidak tahu, mana tahu kita terjerumus, kita jatuh ke lubang yang sama, kita kembali ke masa lalu, kita tidak tahu. Makanya jangan sombong, tetaplah berendah hati, tetap meminta kepada Allah supaya selalu di jalan Allah, tetap dimudahkan agar kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu Allah, ajaran-ajaran Allah. Itu para sahabat. Intinya jangan sombong. Kita di manusia ini, kalau kita mempunyai ilmu, apapun itu ilmu yang baik, ajarkan kepada yang lain. Jangan sombong, jangan kita pelit dengan ilmu apa yang kita miliki. Begitulah, lakukanlah sholat itu secara berturut-turut 40 malam 40 hari supaya kita bisa candu. Itu tipsnya para sahabat yang 6 tadi. Lakukanlah selama 40 malam 40 hari. Mungkin itu para sahabat tipsnya dari saya. Kalau para sahabat ingin mengetahui lebih banyak, cobalah lihat video yang lain, baik itu di YouTube, baik itu di aplikasi lainnya, supaya para sahabat puas dengan jawaban yang ingin sahabat cari. Nah, dari saya cukup sampai di sini. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang kurang, saya meminta maaf, karena saya juga lagi proses belajar. Apa yang saya tahu saya share. Misalkan tadi malam saya mendapatkan ilmu, besoknya insya Allah saya akan share. Kita bersama-sama tahu. Jadi tidak saya sendiri yang tahu para sahabat. Nah, mungkin sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.